Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iklimah Azahra, mahasiswa semester 7, kelas 7C dengan NPM 0371275. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan observasi saya dari mata kuliah bimbingan konseling mengenai peserta didik yang paling disukai dan disukai. Secara etimologis, terdapat dari dua kata. Yang pertama kata bimbingan, yang terjemahannya berasal dari kata guidance, dan konseling yang berasal dari kata konseling. Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian integral dari pembimbingan belajar kepada peserta didik. Manfaat bimbingan di sekolah, yaitu menurut Muhammad Ngalim Purwanto pada tahun 2010 di halaman 171 yang menyatakan bahwa banyak di antaranya anak-anak tidak mengetahui kemana harus melanjutkan sekolahnya yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dengan adanya bimbingan ini, peserta didik mampu mengarahkan sesuai dengan pengetahuan dan minatnya untuk melanjutkan ke setiap sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Yang kedua, akibat pilihan sekolah yang tidak sesuai itu, banyak anak-anak yang terpaksa harus keluar sekolah sebelum pada waktunya, atau selalu pindah-pindah ke berbagai sekolah, sehingga memboroskan waktu dan biaya orang tua. Sedangkan hasil yang dicapai tidak ada, atau bisa disebut nol. Selanjutnya, banyak anak-anak dan remaja yang mengalami kesukaran dalam cara belajar, dalam mengisi dan menggunakan waktu senggangnya untuk bermanfaat di berbagai bidang, dalam menghadapi percintaan atau menentukan pilihan teman hidupnya untuk pembelajaran atau hal lainnya, dalam menyesuaikan terhadap teman-teman sekelas atau terhadap sekolah yang berlangsung. Selanjutnya yaitu banyaknya pengangguran dan perbuatan asusila serta asosial yang diderita dan dilakukan anak-anak pada zaman generasi era abad ke-21 ini, seperti adanya crossboy dan hal-hal negatif lainnya. Menurut Dewa Ketut Soekardi pada tahun 2008, halaman 46-51 yang mengemukakan bahwa dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling yang diterapkan sesuai pada sekolah tersebut. Di antaranya yaitu mengacu pada asas keterbukaan. Asas ini yaitu menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan tersebut bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang digunakan atau berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru mengembangkan keterbukaan murid atau peserta didik berkaitan pada terselenggaranya asas kerahasiaan, sehingga guru tidak mungkin untuk memberi keterbukaan kepada peserta didik lainnya. Dengan adanya kesukarelaan pada peserta didik tersebut menjadi sasaran layanan kegiatan bimbingan, sehingga murid atau peserta didik dapat terbuka kepada guru pembimbing terlebih dahulu dengan sikap yang tidak berpura-pura. Dan tujuan pelayanan bimbingan dalam belajar tersebut yaitu yang pertama untuk mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang peserta didik atau sekelompok anak. Yang kedua yaitu menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pembelajaran. Selanjutnya yaitu memberikan informasi atau berupa sarana dan petunjuk kepada peserta didik, bagaimana memanfaatkan perpustakaan di waktu senggang mereka. Selanjutnya, membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian agar mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik tentunya dari semester-semester sebelumnya. Selanjutnya, memilih suatu bidang studi, baik secara
mayor ataupun secara minor, sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan peserta didik tersebut. Selanjutnya itu menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal pembelajaran agar tidak bentrok dengan mata kuliah yang satu atau dengan yang lainnya, atau bahkan bisa dengan kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir yaitu memilih pembelajaran, baik yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan karir di masa depannya. Dari data, hasil observasi yang saya lakukan di kelas 4B SD Negeri Cipaku Perumda Kota Bogor, di sini saya membagikan angket melalui kartu pilihan sosiometri, di mana teman-teman sebaya pada kelas 4B itu memilih teman yang disukai untuk belajar dari siswa laki-laki pertama, yaitu Sauki Hamdi. Di sini teman-temannya mengatakan bahwa ia adalah sosok teman yang baik, teman dari kecil yang seru untuk diajak belajar. Dia memiliki sifat yang rendah hati dan baik, sehingga dia mampu membimbing teman-temannya yang sedang kesusahan dalam penugasan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas 4B tersebut. Sedangkan berbanding terbalik dengan siswa laki-laki yang paling tidak disukai atau kurang disukai oleh teman-teman kelas 4B tersebut, yaitu bernama Muhammad Fadil. Fadil ini merupakan sosok anak yang dari lingkungannya yang kurang harmonis. Ketika ayah dan ibunya berpisah, Fadil tersebut mengikuti jejak pamannya yang tidak jauh lokasi rumah tempat tinggalnya di daerah SD Negeri Cipaku Perumda tersebut. Dia berasal dari keluarga yang sangat berada, tetapi dia memiliki suatu faktor yang kurang mendorong minat pembelajarannya di dalam kegiatan bersekolah, di mana teman-temannya kurang menyukai Muhammad Fadil tersebut karena dia terbiasa ketika di jam luar pembelajaran dia ikut dengan salah satu pamannya untuk mengirimkan galon kepada pelanggan yang memesannya, sehingga dia sudah mengenal dunia luar, dunia pekerjaan, dan dunia keuangan yang dapat melupakan dia atau kurang minat diri dia untuk belajar. Terlebih Fadil ini merupakan salah satu anak yang tidak langsung untuk melanjutkan ke SD, tetapi dia sebelumnya mengikuti jejak di pesantren, di madrasah. Tetapi dia tidak lulus secara kurikulum, secara pendidikan. Dia terhambat dalam 1 tahun kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan lagi, pindah ke sekolah dasar negeri, sekolah dasar umum pada kelas 4B tersebut di tahun pembelajaran 2023-2024 tersebut. Sehingga tentunya hal ini perlu adanya perhatian khusus yang diberikan guru untuk menindaklanjuti Fadil dalam kesetaraan dengan teman-teman kelas 4B tersebut. Selanjutnya yaitu siswa yang paling disukai menurut teman-teman di kelas 4B tersebut dari siswa perempuan, yaitu Azka Afifah Putri. Ia merupakan sosok yang sangat periang, senang membantu teman-temannya yang mengalami kesusahan, bersifat baik, rendah hati, dan dapat membantu sesama teman sebayanya. Tetapi menurut ibu guru, Ibu Dede Nia SPD, bahwa siswa perempuan yang paling unggul di dalam kelas 4B di antara teman perempuannya ataupun teman laki-lakinya yaitu bernama Faisya Nur Malaika Safitri. Ia merupakan sosok yang ramah, sosok yang sopan, santun, baik, tidak hanya dalam bidang akademiknya, tetapi dia juga memiliki bakat yang baik dalam non-akademiknya. Ia merupakan salah satu siswa terpintar, terrajin di dalam kelas 4B tersebut. Sehingga ibu guru
atau wali kelas 4B tersebut dapat menyimpulkan bahwa anak yang paling baik, anak yang paling sopan dari bidang akademiknya yaitu Faisyah Nurmalaika Sapitri. Faktor-faktor penyebab masalah pembelajaran itu muncul yaitu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana pada faktor internal ini antara lain yaitu adanya gangguan secara fisik peserta didik tersebut. Yang kedua, ketidakseimbangan mental peserta didik tersebut, kelemahan emosionalnya, serta kurangnya minat dalam pembelajaran. Sedangkan dari faktor-faktor eksternal yaitu terdiri dari dua hal, yaitu lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah ini yang bersifat dari metode pembelajarannya, model pembelajaran, sifat kurikulum, sehingga membebankan peserta didik dalam menjalankannya, sehingga dalam penyebab ketergantungan tersebut, masalah itu timbul dari lingkungan keluarga yang tidak utuh atau kurang harmonis, sehingga peserta didik kurang rasanya mendapatkan suatu perhatian atau kasih sayang dari orang tua kandungnya. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk dapat memberikan bantuan kepada murid-murid secara opsional dalam kegiatan pembelajaran. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, berhubungan dan memelihara hubungan yang baik kepada peserta didik secara terus-menerus. Memahami peserta didik untuk membantu agar kebutuhan sosialnya terpenuhi. Selanjutnya yaitu membantunya untuk mencapai keseimbangan antara psikis ataupun fisiknya. Selanjutnya yaitu memenuhi dan mendorongnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang mengarah kepada tingkah laku yang baik dan selaras dengan norma-norma kehidupan yang berlaku. Selanjutnya, hal ini yang perlu dilakukan oleh guru yaitu untuk mengatasi dan menghilangkan rasa rendah diri peserta didik tersebut, untuk menghilangkan rasa takut atau cemas, rasa diri yang lebih atau superior, untuk menanamkan kepercayaan diri pada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu untuk mengenal dan memahami secara mendalam tujuan pembelajaran yang sedang dipelajarinya dalam mengembangkan karirnya di masa depan. Selanjutnya yaitu untuk menggunakan dan mengatur waktu yang ada di dalam kegiatan belajar secara tertib, teratur, dan efektif. Hal ini untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadinya secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami peserta didik dan membantunya agar dapat mengadakan hubungan yang baik dengan teman-teman sebayanya. Cukup sekian video pemaparan hasil laporan observasi saya mengenai mata kuliah bimbingan konseling terhadap peserta didik yang disukai dan paling disukai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.